Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-30 dari syarah Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian berkata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babul walimah. Bab tentang al-walimah. Al-walimah secara bahasa adalah tamamu syai' wa ijtima'uhu, sempurnanya sesuatu atau berkumpulnya sesuatu. Jadi kalau sesuatu telah berkumpul dan sudah lengkap, itu dikatakan aulama ar-rajul, seorang lelaki telah berwalimah. Ya, dan secara istilah yang dimaksudkan dengan al-walimah adalah ta'amul ursi khassah, adalah makanan karena perkawinan secara khusus, makanan khusus untuk perkawinan. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan al-walimah secara apa? Secara bahasa atau secara istilah. Nah, al-walimah adalah suatu hal yang disyariatkan. Pensyariatannya diterangkan oleh adillah yang kita akan terangkan insyaallah taala. Dan di belakang pensyariatan walimah tersebut ada sejumlah hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah menampakkan akad nikah. Menampakkan akad nikah. Dan telah berlalu bersama kita hadits yang berbunyi a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahan. Maka walimah ini adalah salah satu hal yang dengannya pernikahan diumumkan. Kemudian yang kedua, dengan melaksanakan walimah ini kita telah melaksanakan salah satu tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-walimah dari hikmahnya adalah memberi makan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian dari hikmahnya juga dengan adanya walimah ini akan menambah hubungan silaturahmi. Juga dari hikmahnya dengan walimah ini akan menampakkan baiknya pernikahan itu, kesejahteraan dan ketenangan yang ada padanya. Ya. Dan sebagian para ulama menambah bahwa walimah ini adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat nikah yang dia lakukan. Nah, dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum al-walimah. Berbeda pendapat tentang hukum walimah. Ada yang mengatakan bahwa walimah adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa walimah hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya. Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau di sini mengglobalkan. Kata beliau, hiya masyru'ah. Walimah itu adalah apa? Masyru'ah. Hanya beliau katakan disyariatkan. Ya, dan pensyariatan sebagaimana telah kita sebutkan
Mungkin bermakna wajib dan mungkin bermakna sunnah. Dan yang benarnya bahwa walimah adalah wajib. Sebab Nabi SAW memerintah hal tersebut. Dan beliau berkata di dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Lakukanlah walimah walaupun hanya dengan seekor apa? Walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, dan juga Nabi SAW menyebutkan tentang pentingnya walimah ini, yang harusnya di dalam walimah itu siapa yang diundang wajib untuk dia menjawabnya. Ya. Kata beliau di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara, wa man lam yujib ad-da'wa faqad asallahu wa rasulah." Ya, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yang dimana di dalamnya hanya diundang orang-orang kaya dan tinggalkan orang-orang fakir. Jadi menunjukkan dari walimah itu tidak dikhususkan untuk orang-orang yang kaya saja, tapi diundang juga orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian Nabi bersabda, dan siapa yang tidak menjawab undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Iya. Dan hadits-hadits ini menunjukkan bahwa al-walimah ke arah mana wajib itu lebih dekat. Apalagi kalau memang dengan adanya walimah ini akan terwujud diumumkannya pernikahan, dan pernikahan itu adalah hal yang dimaklumi. Adalah hal yang dimaklumi. Ya, menjadi dimaklumi dengan adanya walimah. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa tajibul ijabatu ilaiha. Ini pembahasan yang kedua tentang hukum menghadiri undangan walimah. Beliau menjelaskan wajib untuk menjawab undangan walimah. Wajib untuk apa? Menjawab undangan walimah. Ini beliau terangkan tentang wajibnya menjawab undangan. Ya. Dan di dalam masalah ini para ulama ada dua pendapat atau ada tiga pendapat. Ya. Kebanyakan para ulama mereka berpendapat bahwa menjawab undangan walimah al-ursh itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Nah, pendapat yang kedua, ya wajib bagi siapa yang diundang. Pendapat yang kedua, bahwa orang yang menjawab atau menjawab undangan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian menjawab maka gugur terhadap sebagian yang lainnya. Dan pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa walimah itu hukumnya sunnah dan bukan apa? Bukan wajib. Dan yang benarnya dia adalah wajib, sebagaimana dikatakan di sini oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dalilnya hadits Abu Hurairah yang telah lalu, Nabi bersabda, "Man lam yujibid da'wa faqad asallahu wa rasulah." Siapa yang tidak menjawab undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada apa? Kepada Rasulnya. Dan juga di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ajibu hadhihi ad-da'wa idza du'itum laha." Ya, jawablah undangan ini kalau kalian diundang kepadanya. Kalau kalian diundang kepadanya. Dan di dalam lafaz yang lain, idza du'iya ahadukum ilal walima falyatiha. Kalau salah seorang dari kalian diundang kepada walimah, maka hendaknya dia menjawabnya. Ini undangan walimah, menjawabnya adalah apa? Menjawabnya adalah wajib. Nah, menjawabnya adalah wajib. Adapun selain dari walimah, kalau misalnya ada undangan selain dari walimah, apakah wajib untuk dijawab? Kalau undangannya selain walimah, apakah wajib untuk dijawab? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama yang wajib itu hanya undangan walimah saja. Selain dari walimah hukumnya sunnah. Selain dari walimah hukumnya sunnah. Dan ini insyaallah taala yang benarnya
karena hadits-hadits yang menjelaskan tentang wajibnya itu hanya berkaitan dengan berkaitan dengan walimah. Dan di sini ada sejumlah masail, sejumlah pembahasan yang perlu diperhatikan. Ya. Di antara yang perlu diperhatikan bahwa walimah ini disyariatkannya boleh setelah akad sebelum dukhul, dan boleh setelah akad dan setelah dukhul. Ya. Jadi kalau dia sudah akad nikah, kemudian setelah itu walimah, ini adalah hal yang diperbolehkan. Dan boleh juga setelah menikah, ya, setelah berduaan suami dan istri, ya, kemudian setelah itu dilakukan dilakukan walimah. Dan dua-duanya ada di dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada keluasan di dalam masalah ini. Ada keluasan di dalam masalah ini. Ya, kemudian walimah itu tidak harus dengan hal yang megah dan hal yang menghabiskan banyak harta. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan aulim walau bisyah, berwalimalah walaupun hanya dengan seekor kambing. Ya, berwalimalah walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, ini menunjukkan bahwa walimah disyariatkan, tapi jangan sampai ke kadar seorang berlebihan di dalamnya. Seorang berlebihan di dalamnya. Ya. Kemudian tentang masalah memenuhi undangan, telah kita terangkan bahwa memenuhi atau menjawab undangan walimah hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Tapi oleh para ulama, wajibnya menghadiri undangan walimah ini mereka syaratkan beberapa syarat. Ya. Nah, syarat yang pertama, mereka katakan bahwa walimah yang dimaksud adalah wajib, itu adalah undangan yang pertama. Jadi kalau misalnya dia di dalam acara walimah tersebut ada beberapa kali undangan, maka yang dia jawab yang wajib adalah yang pertama. Dan ini mungkin bisa diambil pendalilannya ya dari kewajiban menjawab walimah. Maka sebatas dia telah menjawab walaupun sekali, maka itu telah mengangkat kewajibannya. Dan ada hadis di dalam hal ini yang menyebutkan bahwa walimah adalah di awal hari, itu adalah hak. Ya. Nah, namun hadis ini perlu diperiksa kembali. Ya, ada pembahasan yang terkait dengannya. Tapi walaupun hadisnya tidak kuat, maka dalil umum itu sudah cukup untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua disyaratkan orang yang diundang, ya, orang yang tidak ada udzur, orang yang lepas dari udzur. Kalau dia udzur, ya karena dia sakit misalnya, karena dia melakukan perjalanan, ya, atau selain daripada itu, maka ini gugur kewajiban tersebut. Nah, jelas. Kemudian yang ketiga disyaratkan bahwa tidak ada kemungkaran di tempat walimah itu. Tidak ada kemungkaran. Adapun kalau di situ ada kemungkaran, maka tidak boleh untuk tidak boleh untuk menghadirinya. Dan akan diterangkan oleh Syukani syarat ini. Tidak boleh ada kemungkaran. Nah, kemudian syarat yang berikutnya syarat yang berapa sekarang? Syarat yang keempat. Hendaknya yang mengundang itu adalah seorang muslim. Yang mengundangnya adalah seorang muslim. Ya, adapun orang kafir tidak wajib untuk ya dijawab undangannya, bahkan tidak dijawab undangannya semuanya menurut pendapat yang terkuat. Karena orang kafir undangannya kalau dia ada terkait dengan agamanya, ciri-ciri agamanya, maka ini haram untuk dijawab. Dan kalau tidak ada terkait dengan ciri-ciri agamanya, hanya sebatas dia hanya sebatas pernikahan dan tidak ada kemungkaran di situ, maka ini tidak wajib dijawab. Dan bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mungkin untuk dijawab kalau ada maslahat syar'i, ya, apakah di dalam mengajak orang tersebut masuk ke dalam Islam atau yang semisal dengan itu. Baik.
Kemudian syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima bahwa muslim yang mengundang itu dia adalah muslim yang bukan sedang dihajar. Ya. Sebab di pembahasan hajar kadang ada seorang yang dia punya kedudukan atau muslim yang mengundangnya adalah muslim yang berbuat sebuah maksiat atau berbuat sebuah bid'ah, sehingga kalau dia melakukan sebuah bid'ah maka kadang perlu untuk dihajar supaya dia bertobat dari bid'ah tersebut. Ya, maka ini disebut oleh para ulama sebagai pensyaratan, ya, agar supaya diperhatikan, dan tentunya tidak semua orang ya masuk dan menghajar di dalam hal ini. Ya, dan ini hanya disebutkan sebagai ketentuan umum, dan di dalam aplikasinya tentunya dilihat ada yang berhak untuk menentukannya. Ya. Kemudian di dalam itu 5 syarat, sebagian para ulama ada mensyaratkan syarat yang ke-6, ya, hendaknya usaha atau harta yang dipakai oleh orang yang mengundang itu adalah harta yang halal. Harta yang halal. Nah, dan di sini harus dirinci kata harta yang halal ini. Sebab harta itu ada 2 macam. Ada harta yang dia haram dari sisi asalnya, seperti harta yang dicuri, harta yang dirampok, ya. Maka ini tidak boleh seorang hadir dan makan darinya. Tapi ada harta yang haram karena jenis pekerjaannya. Ya, jenis pekerjaannya. Mungkin dia bermuamalah dengan riba, ya, atau yang semisal dengan itu. Nah, kalau dia dari jenis yang kedua, hartanya, maka ini tidak ada masalah untuk menghadirinya. Ya, sebab kaidah umumnya al-itsmu 'alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukannya secara langsung. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudiyah di Khaybar, lalu beliau makan kambing darinya. Dan beliau menerima hal ini. Dan dimaklumi orang-orang Yahudi bermuamalah dengan apa? Bermuamalah dengan riba. Ya. Kemudian syarat yang ke-7 disyaratkan bahwa dia di undangan tersebut telah ditakyin. Telah ditakyin, ditunjuk langsung, ditentukan. Kalau misalnya ada yang berkata kepada jemaah masjid, ya, kalian seluruhnya jemaah masjid diundang untuk apa? Acara walimah. Ditakyin. Dan ini telah terpenuhi ketentuan dan syaratnya. Baik, itu 7 ketentuan tentang masalah wajibnya menjawab apa? Menjawab acara walimah. Ya, kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullah, wa yuqaddamu as-sabiqu tsumma al-aqrabu baban. Dan didahulukan, ya, kalau terjadi misalnya seorang mendapat 2 undangan dalam sehari, maka didahulukan as-sabiq, yang paling dahulu mengundang. Ya. Nah, kemudian al-aqrabu baban. Kemudian yang paling dekat pintunya. Yang paling dekat apa? Pintu dari rumahnya. Nah, ya, ini ada hadits yang menjelaskan tentang hal ini, tapi haditsnya lemah. Maka asalnya dia melihat apa yang termaslahat. Ya, apa yang maslahat di dalam hal ini. Dan sebagian para ulama telah Asy-Syaukani di sini mengambil ijtihad, wa yuqaddamu as-sabiq tsumma al-aqrabu baban. Dia mendahulukan siapa yang terdahulu mengundang. Sebab kalau seorang terdahulu mengundangnya, maka itu lebih pantas untuk apa? Dia jawab, sebab dari haknya dia didahulukan. Kemudian setelah itu didahulukan siapa yang paling dekat pintunya. Siapa yang paling dekat pintunya. Kemudian kata beliau, wala yajuzu huduruha idza ishtamalat ala ma'siyah. Dan tidak boleh seorang menghadiri walimah kalau walimah itu mengandung maksiat di dalamnya. Ya, kalau di tempat walimah yang mengandung maksiat, misalnya ada percampur bauran antara laki-laki dan perempuan, ada musik di dalamnya, ya, dan ada perkara-perkara yang mungkar, maka ini ya tidak boleh untuk dihadiri.
Tidak boleh untuk dihadiri. Dan Asy-Syaukani di sini rahimahullah beliau menyebutkan hadits Ali bin Abi Thalib. Baik. Ya. Ya, beliau menyebutkan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, fala yaq'ud ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia jangan duduk di atas hidangan yang diputar di atasnya apa? Di atasnya khamar, diputar di atasnya khamar. Tapi ini hadits Umar bin Khattab, ya. Hadits Umar bin Khattab. Digilir di atasnya khamar. Jadi kalau ada kemungkaran seperti itu, tidak boleh seorang masuk di dalamnya. Tidak boleh seorang masuk di dalamnya. Ini tercakup juga di dalam kandungan ayat. Faqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Nah, ini ayat dan juga ayat di surah Al-Furqan tentang sifat kaum mukminin, walladzina la yashhaduna az-zura. Orang-orang yang beriman itu mereka tidak menyaksikan hal yang zur. Nah, itu dari hal yang zur tidak boleh dihadiri. Tidak boleh dihadiri. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang walimah. Kemudian setelah itu beliau berpindah. Beliau berkata faslun. Fasal ini tentang al-aqiqah. Tentang al-aqiqah, dan kadang disebut juga dengan nama an-nasikah. Disebut dengan nama an-nasikah. Ya. Ya, dari sisi penamaan lebih afdalnya dinamakan dengan nama an-nasikah, lebih afdal. Dinamakan dengan nama an-nasikah. Dan ada sebagian riwayat yang menunjukkan makruhnya dinamakan dengan akikah. Tapi sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menamakan dengan akikah, maka tidak ada masalah penamaan tersebut. Tapi lebih afdalnya kalau dinamakan dengan nasikah. Ya, jelas ya? Baik. Kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya, wal aqiqatu mustahabbah. Dan aqiqah itu adalah hal yang apa? Hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan. Nah, aqiqah adalah hal yang disunnahkan, dan sunnahnya aqiqah ini diterangkan oleh sejumlah hadits. Ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadits Salman bin Amir Ad-Dabbi riwayat Al-Bukhari, "Ma'al gulami aqiqah, fahriqu anhu daman wa amitu anhu al-ada." Bersama setiap anak yang lahir ada akikahnya. Bersama setiap anak yang lahir ada apa? Akikahnya. Maka tuangkanlah untuknya, alirkanlah untuknya darah. Maksudnya sembelihkan untuknya. Wa amitu anhul ada, dan hilangkan darinya al-ada. Maksudnya gunting rambutnya. Gunting rambutnya. Nah, dan juga di dalam hadits Samurah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan ini hadits yang disahihkan dari jalan apa? Dari jalan Al-Hasan meriwayatkan dari Samurah, kullu gulamin rahinatan bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'sihi. Ya, setiap anak itu dia rahina dengan apa? Akikahnya. Dia rahina oleh akikahnya. Setiap anak dia tertahan dengan akikahnya. Nah, tudbahu anhu yawma sabihi, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya. Wa yusamma fihi wa yuhlaq, ya, diberi nama padanya dan dia apa? Dicukur. Apa hukum dari akikah ini? Asy-Syaukani menjelaskan bahwa hukum dari akikah hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, dia bukan wajib. Bukan wajib. Ya.
Jadi bagaimana mengarahkan kata kullu gulamin rahinatun bi aqiqati. Setiap anak muda dia rahina. Ya, rahina bermakna tertahan dengan apa? Hakikat dengan akikahnya. Rahina dari sisi bahasa ya maknanya. Sebab ar-rahan dari sisi bahasa telah kita sebutkan dia bermakna apa? Bermakna al-habs. Dia tertahan dengan akikahnya. Ya, kalau diartikan tergadai dengan akikahnya, maka ini pengertian yang perlu dia apa? Dimanakan dengan mana yang apa yang lebih jelas apa yang diinginkan dengan mana rahina. Ya, kalau dikatakan digadaikan, misalnya dia masuk dalam bab penggadaian, tak boleh dikembalikan kecuali dengan apa? Dengan bayaran. Ya, dan di sini rahina, ya, dia tidak tepat dikatakan dengan makna yang syar'i bermakna digadaikan. Ya, sebab dia di sini bisa digunakan dengan istilah apa? Istilah secara lugawi. Ya, dan di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan tentang istilah lugawi, apa digunakan sebagian istilah lugawi dengan kata rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya, maksudnya dengan apa yang dia lakukan, dia rahina, dia tertahan oleh apa? Dilakukannya, dibangun di atas hal tersebut. Jelas ya? Dan kata rahina di sini ini menekankan makna sunnah, tidak menekankan makna wajib. Tidak menekankan makna wajib. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib? Ya, dalilnya karena telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ya ayyansaka atau ayyansuka an waladihi falyaf'al. Anil gulami syatani mutakafa'atani wa anil jariyah syah." Siapa yang ingin atau siapa yang suka untuk melakukan nasikah buat anaknya, maka hendaknya dia lakukan. Untuk anak laki-laki 2 kambing yang sama, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ya, perhatikan kalimat yang man ahabba, siapa yang suka. Ya, siapa yang senang. Ini bahasa untuk apa ini? Wajib atau sunnah? Ya, ini bahasa untuk hal yang sunnah, bukan wajib. Kalau wajib tidak dikasih bahasa dengan bahasa pilihan siapa yang suka. Wajib itu nggak ada pilihan kecuali apa? Dia kerjakan, itu wajib. Tapi begitu dikatakan siapa yang suka, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama. Dipegang oleh kebanyakan para ulama. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wahiyya syatani anid dzakar wa syatun طيب شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى يوم سابع المولود. Ya. Dan ketentuan akikah itu adalah 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan. Ya, 1 kambing untuk anak perempuan ini disembelih pada hari ke-7 dia lahir. Hari ke-7 dia apa? Dia lahir. Nah, jadi disembelihkan di hari ke-7-nya. Itulah di dalam hadits apa namanya Samur yang telah lalu wayat bahwa ya apa tudbahu anhu yawma sabi'ihi, ya tudbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelihkan untuknya pada apa? Pada hari ke-7-nya. Nah, dia disebut dengan yaum, ya, dan yaumnya disandarkan kepada ke-7. Maka ini menunjukkan diiktibar kata hari itu. Ya, jadi kalau dia lahir di malam, maka itu belum dihitung. Besoknya baru apa? Dihitung. Ya, kalau dia lahir di malam hari, maka belum dihitung. Dihitungnya apa? Besoknya. Jadi ukurannya hari. Kalau dia lahir jam 3 sore, dihitung 1 hari sudah. 1 hari. Ya, kalau dia lahir setelah maghrib, maka besok baru dihitung apa? 1 hari. Jelas? Demikian. Ini yang dimaksud dengan hari yang ke-7. Nah, jelas ini ya? Ya, kalau misalnya dia lahir malam Ahad misalnya. Kapan dihitungnya? Ya, mulai dari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru apa? Akikahnya. Kalau dia lahir ya Sabtu sore misalnya, maka dihitung dari apa? Dari Sabtu. Berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru dia apa? Jadi akikah. Jelas ya? Baik. Ya. Di hari ke-7-nya.
2 kambing untuk laki-laki. Kalau anaknya laki-laki, maka disembelihkan 2 kambing. Kalau anaknya perempuan, maka disembelihkan apa? 1 kambing saja. Kambingnya ini apa ukurannya? Ya, apakah dia sama dengan kambing udhiyah? Apakah dia sama dengan kambing sembelihan? Ya. Nah, sini Asy-Syaukani menyebutkan bab udhiyah, setelah itu ada fasal berkaitan dengan akikah. Nah, dan sebagian para ulama menyebutkan pembahasan udhiyah ini itu di pembahasan haji sekaligus disebutkan. Kalau di buku-buku Hanafilah disebutkan di pembahasan apa? Pembahasan haji. Sebab haji disebutkan hadi untuk musim haji. Dan di situ juga dibahas tentang udhiyah, sekaligus mereka bahas tentang apa? Tentang akikah. Sebab mereka memandang bahwa akikah itu sama dengan udhiyah dari sisi apa? Ketentuan dan syarat-syaratnya. Nah, dan ini memang yang paling afdalnya, paling utamanya tentang hal itu. Ya, kalau dia memotong kambing, ya sesuai dengan ketentuan kurban, sama dengan ketentuan hewan kurban, paling afdalnya. Tapi kalau misalnya dia lakukan ya tidak sesuai dengan ketentuan hewan kurban, maka insyaallah taala tidak apa-apa. Sebab memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa akikah itu sama dengan apa? Sama dengan udhiyah di dalam hal ini. Tidak ada nas yang tegas menunjukkan tentang hal itu. Tapi kalau seorang dia melakukannya seperti hewan udhiyah, maka itu lebih bagus. Ya, sebab di udhiyah dia adalah sebuah ibadah yang di situ diterapkan ketentuan dan syarat-syarat menunjukkan bahwa siapa yang melakukan di atas bentuk itu, maka itu lebih utama dan lebih apa? Dan lebih afdal. Ya, baik. Jadi ini terkait dengan masalah sisi umur kambingnya, ya ketentuan-ketentuan tidak boleh ada cacatnya dan seterusnya. Ya. Ini kita katakan tidak harus sama dengan udhiyah, tapi lebih afdal kalau dia apa? Sama dengan hewan kurban. Kemudian kata beliau, ya di dalam masalah udhiyahnya ada urutan pelaksanaannya. Ya. Dikatakan ya, jadi yang pertama disembelihkan untuknya. Wa fihi, dan di hari yang ketujuh itu pula yusamma. Ya, dia diberi nama wa yuhlaqu ra'suhu, dan digundul kepalanya. Perhatikan bahasanya, dan dia apa? Digundul kepalanya. Nah, dan hadits-hadits tentang akikah ini menunjukkan makna umum bahwa setiap anak yang lahir itu digundul kepalanya, dan ini yang lebih afdal. Dan ada sebagian dari ulama kita yang berpendapat bahwa yang digundul itu kalau bayinya laki-laki. Adapun kalau bayinya perempuan, dia tidak boleh tidak boleh digundul. Tidak boleh digundul. Nah, itu pendapat sebagian dari ulama kita, tapi tidak begitu nampak nasnya dari dari sisi riwayat, sebab di riwayat dimutlakkan. Setiap yang dilahirkan dia diakikah. Kemudian diberi nama, kemudian digundul kepalanya. Jadi sebut yang dilahirkan, laki-laki maupun maupun perempuan. Dan ini yang lebih tepat, apalagi kalau dilihat hikmah kenapa dia digundul. Ya, sebab dengan digundulnya itu kadang masih ada kotoran-kotoran yang melekat kepala dan tidak begitu bersih. Ya, dan dengan digundulnya ini akan lebih membawa lebih membawa kebaikan untuk anak dan lebih membawa kesehatan untuknya. Nah, baik. Jadi urutannya disembelihkan, kemudian Ya, kemudian diberi nama, kemudian digundul rambutnya, kemudian kata beliau wa yatasaddaqu biwaznihi dahaban aw fiddah, dan dia bersedekah dengan wazan dari rambutnya itu, dia bersedekah dengan timbangan dari rambutnya, bersedekah emas atau perak. Ya, kalau dia timbang misalnya rambut dari bayi sudah digundul, ya, kemudian ditimbang rambut itu, diketemukan misalnya rambutnya ya bisa 1 gram ya. Bisa ya? Anggaplah misalnya 1 gram. Ya, banyak yang punya 1 gram. Ya. Anggaplah 1 gram. Maka dia lihat kalau dia ingin beli 1 gram emas, ya, atau dia ukur dengan 1 gram emas, kemudian dia sedekahkan dengan sekadar 1 gram emas. Kalau tidak, maka 1 gram 1 gram perak. Ya, dia pilih saja. Tapi yang paling di dalam mengeluarkan, ini beda ya, kemarin telah kita sebutkan. Kalau dia mengeluarkan, dia cari yang paling afdalnya kalau dia mengeluarkan. Ya. Kalau dia mengukur kewajibannya, maka dia cari yang paling sedikitnya. Ya, begitu ya. Ini lebih bagus bagi seorang hamba. Ya, jangan kalau dia mengeluarkan antara emas dan perak lebih murah. Perak aja dah.
Ya. Baik. Jadi ini ketentuan dari akikah. Ya. Apakah ada syariat mengadakan walimah akikah? Nah, ini dari sebagian as-salaf ada yang melakukannya, tapi dia bukanlah hal yang datang dari sharih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini. Nah, dan dengan adanya maksud penyembelihan dan disembelih, kalau diadakan acara walimah tidak ada masalah, insyaallah taala. Tidak ada masalah di dalam pelaksanaan acara tersebut, tapi dia tidak sama dengan tentunya sangat tidak sama dengan walimah ursh, ya maupun yang semisal dengannya. Ya, baik. Kemudian di masalah disembelihkan ini, ya, kalimat disembelihkan boleh disembelihkan di mana saja. Ya, kalau dia melihat ada maksud yang baik di dalam penyembelihannya, dan tidak harus dia disembelih di tempatnya sendiri, di desanya sendiri. Ini tidak sama dengan zakat, tidak sama dengan dengan udhiyah. Ya, sudah kita sebutkan ya, dia tidak sama dengan tidak sama dengan udhiyah. Jadi kalau misalnya saya di Makassar misalnya, saya melihat sebagian orang di tempat lain lebih perlu, ya saya kirim ke sana biaya untuk beli kambing, dibelikan kambingnya di sana, maka tidak ada masalah. Cuman kalau dia titip kepada orang untuk membelikan kambingnya, maka harusnya orang yang dititipi orang yang amanah tahu bahwa harus disembelih pada hari keberapa? Hari ketujuhnya. Jadi begitu masuk hari ketujuh, di pagi hari segera disembelih supaya di siang hari ya bisa dipotong rambutnya, kemudian digundul, ya kemudian diberi nama sebelumnya, kemudian dipotong rambutnya atau digundul. Jelas ya? Dan dari sisi urutan ini, urutan tersebut itu tidak harus. Ya, kalau dia ingin memberi nama dahulu, kemudian setelah itu dia menggundul, kemudian dia setelah itu menyembelih, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia ikuti sesuai dengan dia ingin sesuai dengan nas, maka di dalam nasnya dia sembelih dahulu, kemudian diberi nama, kemudian digundul. Baik. Selesai pembahasan tentang akikah. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Kitabut Tibb. Ya, kitab tentang pengobatan. Nah, dan ini dari kekhususan buku Asy-Syaukani rahimahullah. Sebab jarang diketemukan dalam buku fikih ada yang memasukkan pembahasan tibb di mana? Di buku fikih. Biasanya pembahasan tibb ini dia cenderung disebutkan di buku-buku adab, ya, dan yang semisal dengannya. Dan ada buku-buku khusus, ya, memuat tentang tibb, seperti Tibbun Nabawi misalnya, buku-buku Tibbun Nabawi karya Dahabi maupun karya Ibnul Qayyim. Dan Ibnul Qayyim sendiri asal kitab Tibbun Nabawi beliau itu dari Zadul Ma'ad. Dari Dari Zadul Ma'ad. Juga beliau sebutkan di situ jumlah yang sangat baik tentang pembahasan tibb. Dan di sini beliau singgung tentang masalah tibb, ya, tentang masalah pengobatan. Dan di sini beliau uraikan sejumlah perkara, ada 6 hal yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syariat berobat. Kata Syaukani rahimahullah, yajuzu at-tadawi. Dibolehkan untuk berobat. Ya, dibolehkan untuk berobat sebab Nabi SAW menganjurkan hal tersebut. Di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi idznillah." Setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit ada Ada obatnya. Apabila obat dari suatu penyakit apabila obat telah menimpa sebuah penyakit atau sudah diberikan kepada sebuah penyakit, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk berobat. Ya, disyariatkan untuk berobat karena setiap penyakit Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada obatnya. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa." Tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah kecuali Allah turunkan juga obatnya. Allah turunkan juga obatnya. Dan di dalam hadits Usamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inna Allah lam yata' da'an illa wata'a lahu shifaan." Ya, sungguhnya Allah tidaklah meletakkan sebuah
penyakit kecuali Allah letakkan juga bersamanya obatnya. Illa da'an wahida, kecuali satu penyakit. Ketika ditanya apa penyakit itu ya Rasulullah, beliau berkata penyakit al-haram, yaitu penyakit pikun. Ya, sebab pikun ketuaan memang tidak ada apa? Tidak ada obatnya. Iya. Baik. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah pengobatan. Dia boleh untuk berobat. Seorang itu boleh untuk berobat. Iya. Jadi berobat itu adalah hal yang disyariatkan dan Nabi memerintah untuk apa? Untuk berobat. Ya, memerintah untuk berobat. Dan ini tidak bertentangan dengan makna tawakal. Tidak bertentangan dengan makna apa? Tawakal. Sebab tawakal dari maknanya adalah mengambil apa? Mengambil asbab, menjalani sebab. Ya, menjalani sebab. Dan ini tidak bertentangan dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditanya yang mana lebih afdal? Dia menyerahkan urusannya kepada Allah atau dia berobat? Kata Syaukani, ini pembahasan yang kedua. Ya, kata beliau, wa tafwidu afdalu liman yaqdiru ala sabr. Dan dia serahkan urusannya kepada Allah itu lebih afdal. Ya, bagi siapa yang mampu untuk bersabar. Ya, jadi kalau dia bersabar, dia serahkan urusannya kepada Allah, ya maka itu lebih bagus daripada apa? Daripada berobat. Daripada berobat. Nah, dan ini masalah dirinci ya, di banyak sudut dilihat. Ya, sebab hukumnya tidak semudah yang digambarkan. Sekarang seorang kalau dia tidak berobat, ya, dia tidak berobat, dia punya kemampuan untuk berobat. Dan obat itu akan menyembuhkannya. Kalau dia tidak berobat akan mengantar kepada kecelakaan jiwanya. Apakah dia tidak digolongkan ke dalam orang yang membinasakan, menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan? Ya. Ini juga dipertimbangkan. Sebab mungkin dia tergolong di dalam hal tersebut. Karena sebab-sebab ya kesembuhan dibukakan untuknya, tapi dia tidak apa? Tidak mengambilnya. Ya, tidak mengambilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahluka." Dan jangan kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Ya. Maka seorang hamba melihat ya keadaannya di dalam hal ini. Ya. Dan tidak diragukan kalau dia misalnya bersabar terhadap sebuah penyakit dan penyakit ini dia mampu untuk bersabar dengannya, ya dia tinggalkan berobat ya dengan hal tersebut, maka tidak ada masalah. Sebab berobat memang itu adalah hal yang diperbolehkan, bukan apa? Bukan wajib. Ya, bukanlah sebuah apa? Bukanlah sebuah kewajiban, ya. Seorang itu berobat. Nah, dan telah syah di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan hitam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra." Sungguhnya saya ini sering kesurupan. Ya. Wa inni atakasyaf. Dan kalau saya kesurupan, saya apa? Terbuka auratku. Pada Allah ali, maka doakanlah untukku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kamu ingin kamu bersabar, maka kamu dapat apa? Surga. Wa in syi'ti da'utullaha ayyu'afiyaki. Dan kalau kamu ingin, saya berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Nah, maka perempuan ini berkata, "Asbiru." Ya, saya bersabar wahai Rasulullah. Ya, dan di kelanjutan hadis dia meminta kepada Nabi supaya apa? Supaya didoakan kalau dia misalnya kesurupan tidak tersingkap lagi auratnya. Jelas ya? Maka ini dijamin untuknya surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia bersabar. Ya, mungkin dari mana ini yang disebutkan oleh Syekh, ada yang disebutkan oleh Syaukani, mana at-tafwid itu lebih apa? Lebih afdal. At-tafwid lebih afdal. Nah, jelas ya? Baik. Kemudian Syaukani di sini sebutkan hadis dari hadis Ibnu Abbas tentang dalil yang menunjukkan bahwa dia bertawakal itu lebih baik. Tawakal dibarengi dengan kesabaran itu lebih bagus. Beliau sebutkan hadis Ibnu Abbas tentang 70 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan mereka humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini yang tidak minta diruqyah dan mereka tidak
tidak melakukan tiarah dan mereka tidak melakukan kai, ya, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Mereka bertawakal kepada Rabbnya. Nah, dan pendalilan dengan hal ini, ya, pendalilan dengan apa yang beliau sebutkan ini kurang begitu nampak, ya, kurang begitu nampak. Sebab di sini, ya, adalah pembahasan istirqa, meminta ruqyah, ya, dan seseorang, ya, walaupun tidak diruqyah dia bisa bersabar, dia bisa apa? Bisa bersabar dan bisa menempuh sebab sendiri, walaupun dia meruqyah dirinya sendiri. Tapi begitu dia minta kepada orang lain, maka ini menunjukkan makna karaha. Jadi berbeda secara umum dengan kata apa? Kata dia berobat, ya, pada hal yang selain daripada perkara ruqyah. Jelas, ya? Maka itulah tadi saya katakan bahwa ini masalah, ya, tidak semudah yang dibayangkan, ya, dilihat sudut-sudutnya. Maka kadang di suatu keadaan dikatakan dia berobat itu lebih afdal, dan kadang di satu keadaan dikatakan bahwa dia bersabar itu apa? Itu lebih afdal. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Syaukani rahimahullah, wa yahrumu bil muharramat. Ya. Berobat dengan hal-hal yang diharamkan itu hukumnya haram, kata beliau. Ya, perkara tersebut diharamkan, ya, sebab telah syah dalam hadits Abi Hurairah riwayat Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anid dawa al-khabith. Beliau melarang dari apa? Dari obat yang khabith, ya. Khabith ini adalah hal yang tidak baik. Nah, hal yang tidak baik. Baik, saya sebutkan diriwayatkan oleh Muslim, ya. Asy-Syaukani menyebut dalam riwayat Muslim. Ya, tapi di talik disebutkan bahwa Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Ya, Syekh Al-Albani hanya mensahihkan haditsnya saja. Kemudian di riwayat Abu Daud dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala ad-da' wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa. Fatadawaw wa la tatadawaw biharam." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Dan setiap penyakit ada obatnya. Allah jadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang haram. Ya, dan ini hadits, ya, dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Baik. Jelas, ya? Ya, bahkan lebih sahih daripada itu hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama 'alaikum." Sungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian itu pada hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, pada hal yang diharamkan oleh Allah. Karena itu haram hukumnya seorang itu berobat dengan hal yang najis atau hal yang diharamkan. Ya, ini subhanallah. Kadang sebagian manusia dibisikkan untuk mencari obat dari arah yang seperti ini. Ya, dan kadang sebagian orang mengambil dari pengalaman. Oh, ternyata apa? Ternyata sembuh. Ya, ternyata sembuh katanya. Maka ini adalah hal yang keliru. Ya, misalnya ada sebagian orang mengatakan kalau penyakit mata, ya, itu paling cepatnya sembuh. Ya, begitu awal kali dia bangun, ya, dia buang air kecil, ya, maka dia gosokkan ke matanya. Ya. Nah, katanya itu mujarab, langsung sembuh. Ya, kalau dia sembuh, maka ini adalah hal yang keliru dia melakukannya. Sebab itu adalah perkara yang apa? Perkara yang diharamkan. Tidak boleh seorang berobat dengan hal yang najis. Ya, demikian pula saya telah singgung, ya, tentang masalah berobat pakai cacing itu untuk penyakit tipes, ya, dan semisal dengan itu. Nah, kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yukrahu al-iktiwa. Ya, dan makruh untuk melakukan iktiwa, untuk melakukan kai. Ya, melakukan apa? Kai, pengobatan ini dengan apa? Menggunakan apa? Api atau menggunakan besi panas. Jadi kai ini besi panas dipanaskan di api, itu sudah panas, maka dia ditempelkan di bagian tubuh orang yang sakit. Nah, ini biasanya, ya, pengobatan yang terakhir. Ya, kalau tidak ada jalan lain lagi, dengan cara al-kai ini sudah. Dengan cara al-kai. Ya, karena itu masyhur di kalangan orang-orang Arab dikatakan akhir dawa al-kai. Akhir dawa adalah apa? Al-kai. Kalau tidak ada jalan lain lagi, baru pakai apa? Baru pakai al-kai. Nah, al-kai ini hukumnya makruh. Dan memang terbukti ya dari sisi ini dia untuk penyakit-penyakit yang yang sulit disembuhkan dengan yang lain, banyak yang bisa sembuh dengan apa?
dengan cara decay ini. Ya, dengan cara decay. Nah, sampai saya pernah dengar ada sebagian orang yang sakit, ya, katanya sampai lidahnya keluar, nggak bisa masuk dengan obat apapun, nggak bisa masuk. Ya begitu decay, kembali langsung masuk. Ya, kena api, sengatan api di bagian dari punggungnya, ya, langsung beroperasi semua, urat-urat dan ototnya kembali, lidahnya masuk. Tapi ini adalah di sini diterangkan oleh Asy-Syaukani, ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ya, sisi makruhnya Nabi menjelaskan ya dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits Ibnu Abbas ya, bahwa obat itu pada 3 hal. Yang pertama pada syartatu mihjam. Ya, pada apa? Pada sobekan pisau hijamah. Ya. Nah, ini tentang hijamah ya. Nah, jadi hijamah ini obat disebut ya rahmatullah. Disebut obat dan disebut sobekan. Maka ini menunjukkan afdalnya kalau seorang hijamah itu dia pakai apa? Pakai sobekan, atau dia pakai pisau. Nah, seperti sekarang ini orang pakai apa? Ditusuk pakai jarum. Ya. Itu kurang tidak mencocoki. Ya. Pakai syarta itu lebih apa? Itu lebih mencocoki ketentuan Nabi. Ya, boleh saja kalau ditusuk keluar darahnya, supaya memang maksud dari hijamah mengeluarkan apa? Mengeluarkan darah. Ya. Tapi orang-orang yang ahli hijamah juga ya menyebutkan bahwa dengan disobek itu lebih apa? Itu lebih bagus hasilnya. Baik. Jelas ya, fi syarta al-mihjam atau syarba aslin. Ini obat yang kedua dalam meminum asal, dalam meminum apa? Madu. Au kayyatin binar, atau dia kay dengan apa? Dengan api yang ketiga. Tapi Nabi menyebutkan wa anha ummati anil kay, dan saya melarang umatku dari apa? Kay. Jadi beliau sebutkan obat adalah kay, setelah itu beliau sebutkan larangan. Ini menunjukkan hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ya, dikatakan larangan bermakna haram, untuk apa disebutkan? Jelas ya? Untuk apa disebutkan? Karena itu di lafaz yang lain, wa ma uhibbu an aktawiya, dan saya tidak senang untuk melakukan kay. Beliau sendiri tidak senang untuk melakukannya. Baik, jadi kay ini hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah makruh. Dan Nabi SAW pernah mengkay orang. Ya, beliau mengkay Sa'ad bin Mu'adz ya, dalam kuhul beliau ya, dari sebagian luka di lengannya itu 2 kali. 2 kali beliau mengkaynya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Jelas ya? Maka ini insyaallah taala ya menunjukkan bahwa al-kay adalah pengobatan disyariatkan, tapi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kemudian kata beliau, wala ba'sa bil hijamah, dan tidak apa-apa untuk hijamah. Ini syariat tentang apa? Berhijamah, dan hijamah itu telah berlalu penyebutan tentang disyariatkannya. Ada hadits-hadits yang diketahui oleh orang-orang ahli hijamah di dalam masalah menghijamah ya, bahwa Nabi SAW pernah menghijamah di al-akhda'aini ya, dan di al-kahil, ya. Kemudian ini nama-nama tempat ya, kahil, di mana kahil itu? Dia di punggung, mendekati kemana? Ke leher. Ya. Dan beliau berhijamah pada pada malam yang ke-17, 19 dan 21. Ya. Dan 21 atau hari ke-17, 19 dan 21. Ya, ini disebutkan di sini. Ya, diambil faedah dan manfaat bahwa mungkin di hari tersebut itu lebih utama berhijamah daripada di hari yang lainnya. Dan ada ketentuan-ketentuan disebutkan dari sisi hari, kemudian disebutkan dari sisi berapa hari setelah dia hijamahnya lagi. Ya. Dan sekiranya ini adalah hal yang dimaklumi ya. Ya, ada hal yang ditetapkan oleh syariat bahwa Nabi melakukannya, maka itu adalah sebab syar'i, sepanjang nasnya sahih dilakukan tidak apa-apa. Dan ada yang ditetapkan dari sisi percobaan. Dari sisi percobaan, sepanjang telah syah dari sisi percobaan, maka itu juga boleh untuk diamalkan. Baik. Sebab asalnya berobat itu kita diberikan kebebasan untuk berobat. Yang penting jangan berobat dengan
dengan hal yang haram. Dan ini dalil umum bahwa Islam itu membuka pintu selebar-lebarnya di dalam kedokteran. Ya, sehingga seorang bisa melihat apa obat yang cocok. Ya, apa obat yang cocok dan mencari pengobatan untuk sebuah penyakit. Sebab memang asalnya setiap obat yang turun Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya, setiap penyakit yang turun ada Allah Subhanahu wa taala jadikan ada obatnya. Ya, obat ini diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Jelas ya? Kemudian terakhir di sini beliau terangkan tentang ruqyah. Kata beliau, wa birruqyati bima yajuzu minal aini wa ghairiha. Ya, dan juga tidak apa-apa seorang itu melakukan ruqyah. Ya, tapi ruqyah dengan hal yang boleh. Ya. Dari ain atau dari selainnya. Nah, di sini pertama beliau terangkan bahwa meruqyah itu tidak apa-apa. Ruqyah tidak apa-apa. Sebutkan tidak apa-apa sebab memang telah syah sejumlah hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat meruqyah. Syariat apa? Syariat meruqyah ini. Dan beliau menganjurkan untuk hal tersebut dan memberikan rukhsah untuk hal tersebut. Nah, ini banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang ruqyah. Ya, tapi beliau berikan ketentuan ruqyahnya dengan hal yang boleh. Yang menunjukkan bahwa ruqyah ada yang boleh dan ada yang apa? Tidak diperbolehkan. Di antara ketentuan bolehnya ruqyah, yang pertama ruqyah tersebut tidak ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Tidak ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Sebagaimana di dalam hadits Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Ya, tunjukkan kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah. Tidak apa-apa dengan ruqyah yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tidak apa-apa dengan ruqyah yang apa? Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maka ruqyah tersebut sepanjang tidak ada bentuk kesyirikan di dalamnya, maka tidak ada masalah. Dan para ulama menyebutkan syarat lain dari syarat ruqyah. Hendaknya ruqyah tersebut dengan bahasa yang dipahami. Dengan bahasa yang apa? Dengan bahasa yang dipahami. Ya, adapun kalau dia dengan bahasa yang tidak dipahami, maka itu tidak diperbolehkan. Maka ini ketentuan umum di dalam ruqyah yang hendaknya diperhatikan. Ya, dan ruqyah ini dia boleh meruqyah dari ain, ya, penyakit ain maupun penyakit yang lainnya. Untuk penyakit ain telah syah dari Anas bin Malik, ya, dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah memberikan rukhsah keringanan fi ruqyati minal aini wal huma wan namlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk meruqyah dari penyakit ain. Ya, penyakit apa? Penyakit ain. Ini penyakit karena adanya pandangan mata yang hasad. Ya, pandangan mata yang hasad. Jadi, seorang memandang dengan pandangan mata, ya, yang kemudian ditunggangi oleh syaitan sehingga mengakibatkan apa? Ada penyakit bagi orang lain. Ada penyakit bagi orang lain. Dan al-ainu haqqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadinya ain ini dan tertimpanya orang dengan ain itu adalah suatu hal yang hak. Suatu hal yang apa? Suatu hal yang hak. Karena itu seorang muslim, ya, hendaknya memperhatikan dirinya. Ya, bahwa kalau dia melihat sesuatu yang dia kagum, dia takjub dari saudaranya ataupun dari yang lainnya, maka dia memuji Allah, dia mengucapkan kalimat Masya Allah misalnya. Ya, atau Tabarakallah. Ya, atau kalimat-kalimat yang seperti itu yang bisa menghilangkan apa? Menghilangkan ain dan menghilangkan, ya, hasad dari dirinya. Nah, ya, dan ruqyah ini boleh dari penyakit apa saja. Sebab asalnya, ya, Nabi telah memberikan ketentuan tentang ruqyah secara umum. Yang penting ruqyahnya tidak ada apa? Tidak ada bentuk kesyirikan. Dan sepanjang ruqyah itu bisa memberi manfaat, maka Nabi telah membuka jalur umum. Beliau berkata, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya apa? Hendaknya dia lakukan. Iya. Baik, selesai sudah ya yang berkaitan dengan masalah ruqyah. Ini pembahasan ruqyah ada sudut-sudut dan perkara-perkara yang kadang perlu dijelaskan. Ya. Tapi banyak hal yang terkait dengan masalah etika, ya, meruqyah, sebab mengobati, yang namanya meruqyah, ya, itu bisa diobati dengan banyak cara, dan yang diobati juga banyak hal.
Mungkin dia penyakit, ya mungkin juga orang yang kesurupan dan yang lainnya. Dan ini ada ketentuan-ketentuan yang ada ukuran-ukurannya. Ya, di sini Asy-Syaukani hanya menyinggung ringkas dan sederhana. Karena itu kita juga menyinggungnya sederhana saja. Ya, tidak usah terlalu banyak. Insyaallah di kesempatan lain, ya kita lihat nanti pembahasannya. Kemudian berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Wakalah. Ya. Ini pembahasan tentang al-wakalah atau bisa disebut juga dengan al-wikalah. Bisa di fathah wawunya dan bisa di apa? Di kasrah wawunya. Ya, dan al-wakalah yaitu dari kalimat taukil, ya. Jadi kalau dikatakan wakaltu amri ila Allah, saya serahkan perkaraku kepada Allah, ya. Saya wakilkan perkaraku kepada Allah, artinya saya serahkan perkaraku kepada Allah. Jadi wakalah secara bahasa bermakna apa? At-tafwid, seorang menyerahkan. Ya, menyerahkan. Itu namanya al-wakalah secara bahasa. Dan secara istilah, al-wakalah itu adalah istinabatu jaizit tasarruf mithlahu fima tadkhuluhu an-niyabah. Ya, seorang yang tasarrufnya boleh, ya, seorang yang boleh transaksi, dia mengangkat wakil, ya, atau mengangkat pengganti dengan orang yang semisal dengannya. Jadi dia juga orang yang jaizut tasarruf. Ya, pada hal-hal yang mungkin, ya, untuk diwakilkan, untuk digantikan. Pada hal-hal yang mungkin apa? Dia digantikan. Ya, jadi nampak di sini ya bahwa disyaratkan dalam wakalah, pertama orang yang mewakilkan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang diwakilkan kepadanya. Orang yang diwakilkan kepadanya. Kemudian sudut yang ketiga adalah hal yang diwakilkan kepadanya. Adapun orang yang mewakilkan, ini pemilik hak, ya pemilik hak, orang yang mewakilkan, dia hendaknya jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf telah kita bahas. Dia harus berakal, harus apa? Harus balik. Ya, kemudian dia adalah orang yang rasyid, dia bisa ya berbuat dengan apa yang dia miliki, ya sesuai dengan sewajarnya, dengan hal yang sewajarnya. Ini jaiz at-tasarruf. Ya, jelas ya? Nah, jadi kalau dia ada orang yang seperti ini, dia wakilkan kepada orang lain, maka orang itu juga disyaratkan sama dengan dia. Tidak boleh dia wakilkan kepada orang yang tidak waras atau anak yang belum mumayyiz dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian diwakilkan pada amalan yang mungkin untuk apa? Mungkin untuk diwakilkan. Pada amalan yang mungkin apa? Untuk diwakilkan. Ya. Ada amalan-amalan yang mungkin dimasukkan di situ. Bisa masuk pewakilan di dalamnya. Ya. Jelas ya? Ada amalan yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam, itu bisa diwakilkan. Ada amalan-amalan juga bisa berkaitan dengan masalah ibadah juga bisa diwakilkan. Ya. Jelas? Berkaitan dengan anak Adam misalnya dalam masalah akad, ya, menentukan akad, jual beli, sewa, meminjam, ya, kemudian transaksi, mudharabah, ya, kemudian di dalam mempasakh, misalnya di dalam masalah talak, itu boleh diwakilkan dalam masalah khulu, dalam masalah membebaskan, ya, dan seterusnya. Demikian pula di dalam ibadah ada sebagian hal yang boleh diwakilkan seperti ya di dalam pembagian sedekah, pembagian zakat, mengeluarkan zakat, ya di dalam membayar nadar, membayar kafarah, dia boleh wakilkan kepada orang lain. Demikian pula menghajikan, mengumrahkan, ini juga boleh karena dalil datang menunjukkannya. Tapi pada hal yang tidak boleh ada di dalamnya niyabah, maka tidak boleh diwakilkan di situ. Seperti sholat 5 waktu, boleh diwakilkan atau tidak? Tidak boleh. Jelas ya? Maka ini adalah hal yang tidak boleh diwakilkan. Nah, demikian pula misalnya di dalam masalah menjalani hukuman, ya. Ya, seorang apabila menjalani hukuman, maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Ya. Jelas ya? Ya, dia kena hukum mati. Dia katakan sudah, kamu saja wakili saya. Ya. Baik. Jadi wakalah ini pada hal yang mungkin untuk diwakili. Baik, tentang wakalah ini dia adalah hal yang diperbolehkan. Adanya wakalah itu adalah hal yang diperbolehkan. Pembolehannya ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mengisahkan tentang apa?
tentang ya beberapa kisah ya, ada kisah di surah Al-Kahfi ya, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Kirimlah salah seorang dari kalian ya dengan membawa mata uang perak kalian ini ke Madinah. Maka ini dia yang dikirim ini sebagai apa? Sebagai wakil ya dari Ashabul Kahfi untuk membeli makanan di mana? Di Madinah, di kota. Dan demikian pula Nabi Yusuf, beliau berkata, ij'alni ala khazainil ard. Biarkan saya memegang ya perbendaharaan bumi, maksudnya gudang-gudang makanan ya. Dan juga di dalam Al-Qur'an di pembagian zakat wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadi amil di atasnya. Amil ya bukan orang yang langsung, tapi dia adalah wakil dari imam. Ya, wakil dari pemimpin yang memegang pembagian zakat tersebut. Jelas ya? Maka ini dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadits Rasulullah SAW telah syah ya, sejumlah hadits di mana Nabi SAW mewakilkan Abu Rafi' untuk mengurus akad nikahnya dengan Maimunah. Ya, demikian pula Nabi SAW mewakilkan Abu Bakar untuk menjaga zakat. Ya, demikian pula Nabi SAW memerintah kepada Unais untuk mendatangi perempuan, seorang lelaki yang dianggap berzina dengan pegawainya ya. Nabi mengutus Unais ya untuk hal tersebut. Ini semuanya pewakilan ya dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat para ulama secara global tentang bolehnya mewakilkan. Dan ini dari keindahan syariat karena memang kadang diperlukan. Dan dimaklumi tidak setiap manusia bisa melakukan seluruh pekerjaannya. Seluruh pekerjaannya. Baik. Nah, jadi ini dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya wakalah. Kata Syaukani rahimahullahu taala, yajuzu li jaizit tasarruf ay yuwakkil ghayrahu fi kulli syai'in ma lam yamna minhu mani'. Dan boleh bagi jaiz at-tasarruf. Ini beliau syaratkan ya. Hukum wakalah pertama boleh, itu hukumnya beliau terangkan. Tentuannya li jaiz at-tasarruf, bagi orang yang boleh untuk tasarruf. Ya, jadi harus jaiz tasarruf. Yuwakkil gairahu, dia mewakilkan orang yang semisal, orang selain dia. Ya, tapi disyaratkan dia harus jaiz tasarruf juga. Dia wakilkan fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Ya, maksudnya pada segala sesuatu yang dia diwakilkan di dalamnya. Jelas ya? Dia diwakilkan di dalamnya. Ya, jadi kalau dia hanya diwakilkan untuk menjual saja, maka dia hanya menjual saja. Ya, jangan dia menjual pergi membeli juga. Ya, misalnya, ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tapi kalau dia diwakilkan, dia membeli misalnya, dan diwakilkan juga menjual, maka itu tidak ada masalah. Ya, dia bisa melihat apa yang termaslahat. Baik, kita akan terangkan ya lebih lanjut tentang wakalah. Kita baca dulu ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, ayyuwakkil ghairahu, dia mewakilkan selainnya fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Ma lam yamna minhu mani', sepanjang tidak ada larangan yang melarangnya. Larangan yang melarangnya. Jadi asalnya wakalah itu boleh, kecuali kalau hal tersebut dilarang oleh syariat, atau hal tersebut dari perkara yang tidak bisa diwakili. Dari perkara yang tidak bisa diwakili. Ya, kalau dia bisa diwakili, maka tidak masalah. Jelasnya? Maka nampak dari sini bahwa ya seorang itu bisa untuk mewakilkan, dan mewakilkan itu ya dengan segala bentuk ucapan yang menunjukkan idin. Misalnya dia berkata, saya wakilkan kamu, ini tegas ya, saya wakilkan kamu. Atau dia katakan, pergilah kamu ke sana. Ya. Misalnya, ya, seorang punya toko misalnya. Kemudian ada orang bersamanya, dia katakan, sudah kamu pergilah ke toko tersebut menjual. Ya. Walaupun dia tidak berkata saya wakilkan, maka ini namanya? Wakalah namanya. Sudah dia wakilkan. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya ada orang yang punya hutang misalnya, perlu ditagih, dia katakan, fulan, tolong kamu ke tempat si fulan, ambil uang dari dia. Ya, sekian. Maka ini walaupun tidak dia katakan saya wakilkan, maka ini namanya apa? Namanya wakalah. Jelas ya? Maka dengan sighah. Ya. Dan wakalah ini, ya,
Wakalah ini boleh secara faurian dan boleh secara tarahi. Ya, dia boleh sesegera mungkin dan boleh tidak langsung. Sebab namanya pewakilan dilihat. Ya, boleh saja seorang itu langsung. Ya, setelah itu segera mungkin dia lakukan, dan boleh dia undur dan boleh dia mengundurnya. Nah, ya, dan wakil itu harus ditakyin. Siapa yang menjadi wakilnya? Ya, harus ditahu orangnya siapa. Ya, jangan dia berkata saya wakilkan salah seorang dari siapa yang berada di masjid. Dia tidak tahu siapa yang berada. Ya, di masjid itu namanya siapa dan kemana. Ya, ini adalah hal yang tidak syah dengannya pewakilan. Jelas ya? Baik. Ya. Jadi kata beliau rahimahullah, yajuzu li jaiz at-tasarruf. Kemudian kata beliau, wa idza ba'a al-wakilu. Ya, ini beberapa ketentuan wakalah telah kita terangkan. Pembahasan ketiga, pembolehan wakil untuk menjual lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemilik. Wa idza ba'a al-wakilu bi ziyadatin ala ma rasamahu muwakkiluhu, kanat az-ziyadatu lil muwakkil. Ya, kalau si wakil dia menjual barang, ya, lebih daripada apa yang ditetapkan oleh si orang yang mewakilkan, maka ya lebihnya tersebut itu kembali kepada pemilik barang, yaitu kepada siapa? Kepada orang yang mewakilkan. Si A misalnya diwakilkan kepada si B untuk menjual barang. Jelas? Si A berkata ini barang, ya, kamu jual dengan harga berapa? Dengan harga 10.000. Ya. Maka si B dia jual barang tersebut dengan harga berapa? Ya, dengan harga 12.000. Maka 2.000-nya ini milik siapa? Si A. Ini kalau akadnya wakalah. Akadnya apa? Mewakilan. Sebab dia diwakilkan untuk menjual. Ya, beda kalau dia sifatnya dikatakan ini barang saya harganya berapa? Ya, 10.000. Ya, terserah kamu mau jual berapa. Ya, dari modalnya dari saya berapa? 10.000. Ini namanya bay al-murabahah, yang sepertinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, jadi karena itulah memperjelas akad itu penting. Seorang ketika dia dia masuk di dalam perdagangan, maka dia harus perjelas akadnya apa, supaya semuanya terang. Ya, semuanya terang. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya dia diwakilkan, ya, atau akan diterangkan di penjelasan yang ketiga. Nah, apabila seorang wakil mengarahkan pembeli kepada hal yang lebih bermanfaat. Ya. Nah, dia misalnya begini, kata Syukani, wa idza khalafahu ila ma huwa anfa'u au ila ghairihi wa radiya bihi sah. Dan apabila dia menyelisihi pada apa yang lebih bermanfaat, ya, atau pada selainnya dan dia telah ridha, maka itu adalah apa? Adalah boleh. Itu adalah boleh. Nah, di sini misalnya pertama kita lihat dulu di dalam pembahasan yang kedua. Kita kembali kepada pembahasan yang kedua, tambahan tadi. Ya, telah syahid di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwa Al-Bariki. Ya, Nabi SAW berkata kepada Urwa Al-Bariki, ini 1 dinar. Ya, kamu pergi membeli kambing. Maka Urwa pun pergi membawa 1 dinar itu. Ya, perintah Nabi 1 dinar kamu pergi apa? Beli seekor kambing. Maka Urwa dengan 1 dinar ini dia membeli 2 ekor kambing. Ya. Kemudian 2 ekor kambing ini, ya, salah satunya dia jual lagi dengan 1 dinar. Ya, jelas ya? Jadi apa? Kembali modal 1 dinar dan dia sudah bawa apa? Pesan Nabi 1 ekor kambing. Nah, maka setelah itu dia pun datang kepada Nabi, dia bawa 1 ekor kambingnya dan dia bawa 1 dinarnya. Dia bawa 1 apa? 1 dinarnya. Ini wakil ya, Masya Allah. Ya. Ya. Jadi perhatikan ya. Ini ada lebihnya 1 dinar. Dia tidak ambil langsung. Oh, ini saya sendiri yang untung. Ya. Maksud tantangan saya enggak. Ya, tapi dia kembalikan kemana? Ke Nabi. Sebab dia hanya apa? Sebagai wakil. Dan dia di sini berbuat, dia lihat sesuatu lebih bermanfaat. Ya, dia ambil ijtihad bermanfaat. Dan ini tidak menyelisihi amanah dia sebagai apa? Sebagai wakil. Sebab memang asalnya diberikan uang 1 dinar, diwakilkan untuk membeli apa?
seekor kambing dengan 1 dinar ini. Begitu dia beli 2 kambing, dia jual lagi satunya dengan harga 1 dinar, maka ini tidak menyelisih apa? Tidak menyelisihi ketentuan akad dengan orang yang mewakilkannya. Jelas ya? Maka tapi begitu ada keuntungan, dia kembalikan kepada siapa? Kepada si pemiliknya. Dia tidak ambil. Dia dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi pun mendoakan berkah untuk beliau. Ya, maka Nabi mendoakan berkah untuk siapa? Urwal Bariki. Maka subhanallah sebutkan dalam hadis, "Fakana law ishtarat tarab ya la rabiha fihi." Maka dia pun setelah itu ya, kalau dia beli apa saja dia beruntung. Sampai dikatakan kalau dia beli tanah saja, ya dia beli debu, dia jual pasti beruntung dia. Ya. Nah. Iya. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa wakil itu dia boleh berbuat sesuatu yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi orang yang mewakilkannya. Ya, baik ya. Kemudian kadang dia boleh menyelisihinya pada apa yang lebih bermanfaat. Ya. Atau dengan selainnya, ya kalau ada keridhaan. Ada keridhaan dalam hal ini. Sebab ridha ini ketentuan di dalam masalah perwakilan. Ya. Nah, jelas ya. Dan ada kisah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang kisah Ma'an bin Yazid radhiyallahu taala anhu bersama ayahnya. Ya, di mana ayahnya dia mengeluarkan beberapa dinar sedekah. Ya, beberapa dinar sedekah. Yang beberapa dinar ini ya dia letakkan kepada seseorang. Jadi dia wakilkan kemana? Ke seseorang. Ayahnya punya beberapa dinar. Dia ingin bersedekah. Dia wakilkan kepada seseorang. Ini sedekahkan dengannya. Ya. Demikian yang dilakukan oleh ayah Ma'an, Yazid, ayah dari Ma'an. Maka Ma'an pun dia datang kepada wakilnya tersebut. Ya. Dinar itu diambil oleh dia. Diambil. Lalu dia datangkan, dia bawa ke ayahnya. Ini dinarnya saya sudah ambil. Ya. Maka ayahnya berkata, "Wallahi ma iyyaka aradtu biha." Demi Allah, bukan kepada engkau saya hendaki dinar-dinar itu di apa? Disedekahkan. Nah, fa khasantuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinar pun Ma'an pun ya merasa dirinya benar, ya beliau kata kami pun berkhusuma kepada Nabi. Ya berhukum kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan keputusan, "Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ya Ma'an ma akhadta." Untuk kamu hai Yazid, apa yang kamu niatkan? Ya sepanjang sudah meniatkan apa? Sudah meniatkan bersedekah, maka telah apa? Telah selesai. Ya, jelas ya? Telah selesai. Walaupun jatuh kepada anaknya, maka itu sudah jatuh. Dan untuk kamu Yazid, bagi kamu, untuk kamu wahai Ma'an, bagi kamu apa yang kamu ambil kalau memang kamu punya hak di situ. Ini tentunya sedekah pada sedekah yang sunnah, bukan sedekah yang wajib. Sebab kalau dia sedekah wajib, itu anak tidak mengambil dari apa? Dari zakat ayahnya. Tidak mengambil dari zakat ayahnya, dan ini sekira sudah berlalu ya di penjelasan tentang zakat. Iya, baik. Ya di sini syahid Yazid beliau mewakilkan kepada seorang ya dengan sebuah pesan. Dan wakilnya ini tidak bersalah. Dia sudah mensedekahkannya. Begitu diambil oleh si Ma'an dan dia pandang dia adalah orang yang bisa cocok dalam hal ini atau dia bisa mengarahkannya kepada yang lebih bermanfaat, maka ini tidak dipermasalahkan. Sebab Nabi tidak mempermasalahkan si wakil di dalam perbuatannya diberikan hal itu kepada siapa? Kepada si Ma'an. Maka ini sisi yang disebutkan oleh Syukani, kalau dia selisihi kepada hal yang lebih bermanfaat dan dia ridha, itu dianggap syah. Baik, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah al-wakalah. Dan wakalah ini dia dalam segala hal yang bisa, sekali lagi yang bisa yang bisa diwakili. Nah, baik. Kemudian kata beliau Kitabud Dhamanah. Pembahasan berikutnya tentang ad-dhamanah. Nah, ad-dhamanah itu dari kata tadammun yang bermana, atau dari kata ad-dhaman yang bermana dia menjamin. Ya, menjamin. Ya. Dia memberikan jaminan. Ya. Ya. Dan di dalam masalah akar bahasanya ini ada perbedaannya di dalam manainya. Mungkin agak rumit sedikit kalau saya terangkan, tapi kita masuk aja dari mana istilah supaya agak lebih mudah dipahami. Ya, secara umum bahwa dhamana itu adalah
iltizamu ma wajaba ala ghairihi ma baqaihi ala matmunin anhu. Waltizam ma qad yajibu aidan. Ya. Nah, jadi dhamana dia menjamin. Ya. Dia iltizam, dia komitmen apa yang wajib atas lainnya untuk dia tunaikan, dia komitmen, dia menanggungnya atau dia menjaminnya, orang itu akan apa? Akan membayarnya. Ya, kalau dia tidak membayar maka dia apa? Dia tanggung orang tersebut yang akan membayarnya. Ya jelas ya? Ini dhamana. Ya. Jadi seorang kalau misalnya berhutang, ya, lalu ada yang menjamin, ya, lalu ada yang menjamin bahwa si menjamin dia apa? Dia membayarnya. Dia membayarnya. Ya. Kalau dia tidak membayarnya, maka si penjamin tersebut yang akan apa? Yang akan membayarkan. Si penjamin tersebut yang akan membayarkannya. Baik. Dan dhamana ini adalah hal yang boleh. Ya. Bolehnya diterangkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah dan kesepakatan para ulama. Ya, tentang bolehnya. Dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala di kisah Nabi Yusuf, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan bagi siapa yang mendapatkannya, dia akan mendapat, bagi siapa yang mendatangkan orang yang mencuri itu, akan diberikan satu himlu ba'ir. Ya, satu onta berisi makanan lengkap. Wa ana bihi za'im, dan saya yang akan menjaminnya. Ya, saya akan menjaminnya. Za'im di sini bermakna apa? Bermakna dhamin, dia akan menjaminnya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits az-za'imu gharim, dan bagi az-za'im si penjamin dia ini gharim. Ya, maksudnya dia yang akan merugi. Dalam artian apa? Kalau dia menanggung, maka kalau ada orang yang dia jamin tersebut tidak membayar, maka dia apa? Dia akan menanggungnya. Dia akan menanggungnya. Dan ini hadits dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari seluruh jalan-jalannya. Nah, baik. Ya, dan dari syariat dhamana ini juga, ya, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salamah bin Aqwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mau mensolati orang yang mempunyai hutang. Ya, maka Abu Qatadah berkata, "Shalli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu." Ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, salatilah dia, dan saya yang menjamin menjamin hutangnya." Ya, maka Nabi pun mensolatinya. Di sini dhamana dijamin oleh siapa? Dijamin oleh Abu Qatadah. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Nah, maka dia adalah hal yang dari sisi syariat adalah perkara yang disyariatkan dan sepakat para ulama tentang bolehnya ad-dhamanah secara umum. Ya. Dan dia adalah transaksi yang membawa kemaslahatan dan kadang ada hajat seorang di dalamnya. Dan ini mimbab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, dan juga masuk ke dalam pembahasan dia menolong saudaranya. Dia menolong saudaranya dan menyingkap kesusahan yang terjadi padanya. Ya, wajar misalnya kadang ada orang dia ingin minjam misalnya. Orang ini tidak dikenal oleh orang yang akan meminjamkan. Maka datang orang lain dikenal olehnya. Dia katakan, pinjamkan orang ini, saya menjaminnya. Dia sebagai apa? Sebagai dhamana. Ini sama dengan dengan rahan. Dan semisal dengannya. Ini semuanya dari akad-akad yang sifatnya tawthiqat. Ya, yang memperkuat bahwa hutang itu akan akan dikembalikan. Ya, disyaratkan bagi orang yang menjamin ini dia jaiz at-tasarruf. Dia jaiz at-tasarruf. Boleh untuk tasarruf. Jaiz dia tasarrufnya. Ya, jadi jangan asal sembarangan saja. Saya menjamin. Ya. Ya, saya menjamin, tapi hanya Ya. Hanya pahlawan kesiangan saja. Ya. Menjamin tapi sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk hal tersebut, atau dia sendiri yang akan dia melihat mungkin dia tidak mempertimbangkan akibat atau ini, hanya sekedar masuk saja. Maka ini ghair jaiz tasarruf. Maka disyaratkan dia dari jaiz tasarruf. Ya, dia bukan anak kecil, bukan pula orang yang safih, ya. Dan dia ridha, ya. Kemudian di dalam dhamana ini disyaratkan dia harus Dia harus ridha, ya.
Orang yang menjamin ini dia ridha dengan hal tersebut. Kalau dia dipaksa untuk menjamin, maka ini tidak syah. Ya, kalau dia dipaksa. Ya, sebab ini kaitannya dengan tabarruk. Ya, setelah saya terangkan ya bahwa akad yang seperti ini akad apa? Sifatnya tabarruk, kedermawanan. Dia menjamin ini kedermawanan darinya. Kan begitu? Menjamin itu kedermawanan darinya. Maka kalau kalau kedermawanan disyaratkan, dia harus apa? Ridha. Tidak boleh seorang berbuat dermawan setelah apa? Dia dipaksa. Itu tidak ridha namanya. Dan ini tidak diperbolehkan. Iya. Dan hendaknya diingat di sini dalam dhamanah, kalau dia menjamin orang, ya dia menjamin orang untuk sesuatu, dia tidak boleh mengambil apa? Dia tidak boleh mengambil bayaran. Dia tidak boleh apa? Mengambil bayaran. So, kalau dia mengambil bayaran, dia masuk ke dalam kaidah kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil darinya manfaat, maka itu adalah riba. Kenapa dianggap seperti itu? Sekarang saya menjamin si A untuk ambil uang dari si B. Ambil uang dari si B 10 juta. Kan begitu? Sudah, kamu B beri A uang 10 juta. Saya yang jamin, dia kembalikan. Ya, jelas? Ternyata si A tidak mengembalikan. Maka siapa yang bayar? Hah? Saya yang bayarnya, kan begitu? Ya kalau saya bayar dahulu, itu berarti saya bayar, dia mengutang kepada saya, kan begitu? Ya, dia mengutang kepada saya. Jadi kalau saya sudah ambil bayaran dari dia karena saya berikan tadi dhamanah, maka berarti saya mengambil apa? Manfaat di belakang utang yang saya berikan. Jelas ya? Karena itu bagi siapa yang masuk ke dalam dhamanah, hendaknya diingat itu akadnya adalah akad tabarruk. Ya, kedermawanan untuk orang. Tidak boleh dia mengambil apa? Tidak boleh dia mengambil imbalan di belakangnya. Ya. Nah, dan dhamanah ini boleh dengan kata saya menjamin atau saya yang bertanggung jawab. Ya, atau kalimat-kalimat yang semisal dengan itu. Jelas ya? Dan apabila si penjamin atau si pemilik harta pemilik hak menuntut, maka dia boleh mendatangi siapa? Mendatangi orang yang dijamin, dan boleh dia datangi orang yang apa? Orang yang menjaminnya. Tapi harus diingat bahwa asalnya itu adalah tanggung jawabnya siapa? Orang yang dijamin. Dia dulu yang dituntut. Kalau dia sudah tidak ini, maka barulah datang kepada siapa? Yang menjamin. Yang menjaminnya, yang menyelesaikannya. Yang menjaminnya adalah yang menyelesaikannya. Jelas ya? Nah, ya. Dan ini pendapat yang terkuat insyaallah taala bahwa ya asalnya ya, si penjamin itu nanti belakangan dia dituntut. Awalnya adalah siapa? Yang dijamin, dia dulu. Tapi kalau jumhurul ulama, dia katakan bahwa pemilik hak boleh menuntut siapa saja dari salah satu dari keduanya. Ya, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menguatkan pendapat bahwa ya, asalnya yang dituntut adalah siapa? Yang dijamin dulu. Ya, adapun si penjamin, ad-dhamin, ini nanti. Ya, kalau yang dijamin dia tidak membayarnya, barulah dia yang menanggungnya. Nah, dan ini lebih nampak insyaallah taala dari sisi asal dari dhamanah ini, maksud dan manfaatnya. Iya. Dan penjamin itu boleh lebih dari satu orang, tidak harus satu orang. Boleh banyak orang yang menjamin. Ya, boleh banyak orang yang menjamin. Nah, dan di sini ya, dikatakan di sini oleh Syaukani di dalam bab ini, kata beliau, yajibu ala man dhamina ala hayyin aw mayyitin taslimu malin ay yaghrimahu 'inda at-talab. Ya, wa yarji'u ala al-matmun anhu in kana ma'muran min jihatihi. Ya. Nah, ini pembahasan pertama, kewajiban orang yang menyanggupi dhamanah. Wajib bagi siapa yang menjamin orang yang hidup atau orang yang mati. Jadi boleh orang yang hidup, boleh orang yang apa? Mati. Ya, orang yang mati seperti Abu Qatadah tadi. Jadi dia jamin, ya Rasulullah, saya akan tunaikan apa? Hutangnya. Ya. Dia wajib untuk menyerahkan harta. Ya. Ayyaghrimahu, dia serahkan harta itu sebagai gharamah. Ya, ketika diminta. Nah, ketika diminta. Wa yarji'u 'ala al-matmuni anhu in kana ma'muran min jihatihi. Ya. In kana ma'muran min jihatihi. Nah. Ya. Dan dia kembali, ya, si peminta ini, dia kembali kepada orang yang ditanggung darinya kalau memang dia diperintah dari sisinya.
diperintah dari sisinya. Ini telah kita sebutkan tadi ya, bahwa asalnya dhamana, asalnya hutang itu ditanggung oleh orang yang apa? Orang yang dijamin. Ya, orang yang dijamin. Itu ditanggung. Kalau dia sudah misalnya dari si penjamin, dia diperintah untuk datang dulu ke sana, maka dia ke sana dulu untuk mengambilnya. Setelah itu kalau tidak ada, barulah orang yang menjaminnya ini harus menyerahkan harta, ya, harus menyerahkan bayaran dari apa yang dia jamin untuk orang tersebut. Dia yang bertanggung jawab. Jelas ya? Ya. Kemudian kata beliau, wa man dhamina bi ihdari syakhsin wajib alaihi ihdaruhu illa gurima ma alaihi. Dan siapa yang menjamin ya, untuk mendatangkan seseorang, maka dia wajib untuk mendatangkannya. Wajib untuk apa? Mendatangkannya. Ya. Kalau tidak, maka dia pun diberikan gharamah terhadapnya. Nah, sekarang misalnya ada orang yang menjamin. Ini orang, ya, misalnya saya akan menjamin untuk mendatangkannya. Jadi dia diharuskan kembali pada suatu saat, dia katakan, saya yang menjamin dia dia datang. Ini terkait dengan masalah dan dimaklumi ya di dalam sebagian perkara, ya kadang ada orang dibebaskan untuk pergi. Tapi kalau ada yang ada yang menjaminnya. Kapan dia diminta untuk datang? Ya, di pengadilan lagi diminta untuk datang misalnya, atau diminta untuk hadir di sebuah khusumah dan seterusnya, maka yang menjamin ini harus menghadirkannya. Kalau tidak, maka dia menanggungnya. Ya, itulah mana hadits yang telah kita sebutkan, az-za'im gharim. Orang yang menjamin, dia Dia menanggung kerugian. Nah, baik. Selesai sudah ya pembahasan yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah dhamana. Ya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, kata beliau kitabus sulh. Kitab as-sulh. Ya, sulh secara bahasa adalah qat'ul munaza'ah. Ya, memutuskan apa? Memutuskan perselisihan. Ya, kalau ada perselisihan, dia putuskan. Ya, inilah sulh. Ini disebut dengan as-sulh. Ya. Secara bahasa dan secara istilah, dia adalah mu'aqadatun yatawassalu biha ila islahin baina mutakhasimain. Dia adalah sebuah akad yang dengannya ya bisa mengantar untuk memperbaiki antara dua orang yang bertikai. Ini disebut apa? Disebut as-sulh. Jadi kitab as-sulh adalah kitab tentang apa? Mendamaikan. Ya begitu kalau dikatakan mendamaikan. Ini dhamana, menjamin. Ya, ini sudah banyaknya ada datang rahan menjamin. Ya, telah berlalu bersama kita. Ya, kalimat menjamin ini perlu didetailkan apa makna kata jaminan. Ya, menjamin. Ya, dan dhamana dari sisi rahan kan gadaian ya. Kalau ini dia menjamin untuk datang. Jadi saya kira dari istilah itu sudah dipahami. Walaupun misalnya dalam bahasa Indonesia kata-katanya agak mirip, ya, tapi yang menjadi ibrah adalah apa? Adalah makna dari pembahasan. Itu sebenarnya yang perlu dipahami dalam fikih. Ya. Sebab kalau digunakan istilah-istilah dia mirip istilahnya, maka istilah itu tidak berpengaruh dia mirip atau tidak. Yang penting maknanya. Ini arahnya kemana? Ini kaitannya apa? Dan ini di posisi apa digunakan. Ya, itu yang paling penting. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan kata as-sulh. Ya, dia adalah sebuah upaya, sebuah akad yang dengannya bisa mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Dan as-sulh ini adalah hal yang disyariatkan. Ya, pensyariatannya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sulhu khair." Ya, dan sulh itu, perdamaian itu lebih baik. As-sulh lebih apa? Lebih baik. Ya, dan di dalam Al-Quran juga dikatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma."
Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin berselisih, maka aflihu, adakan suluh antara keduanya. Adakan suluh antara keduanya. Jelas ya? Dan dia adalah hal yang sangat dianjurkan. Ya, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahum bainan nas. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan mereka, bisik-bisik mereka, kecuali siapa yang memerintah dengan sedekah atau memerintah dengan hal yang ma'ruf, atau dia memerintah untuk mengislah, memperbaiki antara apa? Antara manusia. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Amr bin Auf, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan selainnya, beliau bersabda, sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan wa ahalla haraman. Ya, suluh itu boleh antara kaum muslimin, kecuali suluh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan apa? Yang haram. Nah, inilah yang diucapkan oleh Asy-Syaukani di sini, wa huwa jaizun bainal muslimin. Bahwa suluh itu apa? Hukumnya jaiz. Dan jaiznya sebagaimana diambil dari nas hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan para ulama sepakat tentang disyariatkannya suluh ini. Kecuali ya jaiz bainal muslimin, boleh antara kaum muslimin. Ya, kecuali sulhan, ya, kecuali pendamaian yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Ini diharamkan, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Jadi kalau dia mendamaikan pendamaian yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau bertentangan dengan syariat, menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Nah, maka dari sini harus diketahui bahwa orang yang melakukan suluh itu, dia harus mengerti keadaan. Ya, dia harus mengerti keadaan, harus mengerti apa yang paling maslahat. Ya, harus mengerti apa yang paling maslahat. Nah, jangan sampai dia mendamaikan sesuatu, tapi dia menimbulkan apa? Ya, menimbulkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang halal. Ya. Dan suluh ini dia boleh pada banyak hal. Nah, secara umum suluh ini bisa mencakup 5 perkara. Bisa mencakup 5 perkara. Pendamaian. Yang pertama, pendamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi. Ya. Ini pembahasannya lebih cocok di pembahasan jihad. Ya. Kemudian suluh yang kedua, apa perdamaian yang kedua atau pendamaian yang kedua adalah suluh bain ahlil adl wa ahlil baghi minal muslimin. Suluh antara orang yang adil dan orang yang melampaui batas dari kaum muslimin. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa, maka ya, dan si pemberontak misalnya minta untuk damai, maka boleh untuk didamaikan. Jelas ya? Boleh ada suluh. Kemudian bentuk yang ketiga, nah ini suluh antara yang bentuk kedua ini juga, ini masuk di dalam bab kitab Ahlul Bughah. Di situ pembahasannya. Yaitu juga masuk dalam rangkaian pembahasan jihad. Ya, kemudian yang ketiga, suluh pendamaian antara dua suami istri yang khawatir berpisah. Ya, maka ini boleh didamaikan antara apa? Antara keduanya. Jadi ini pembahasannya di bab nikah. Ya. Kemudian ada suluh yang lain, suluh jenis yang ketiga, mendamaikan antara dua yang berselisih pada selain harta. Dia berselisih pada apa? Selain harta. Ya, di dalam bertetangga misalnya, atau dalam pertikaian antara anak-anaknya misalnya, atau antara di dalam pekerjaan misalnya, ataupun yang lainnya. Yang jelas pada selain apa? Selain harta. Kemudian yang kelima adalah suluh di dalam harta. Apa yang bertikai di dalam apa? Bila terjadi pertikaian di dalam harta. Ini 5 bentuk suluh. Karena itu suluh ada pembahasannya di bab jihad, ada pembahasannya di bab nikah, ada pembahasannya di bab apa? Ya, di bab tentang muamalat, ya, tentang perdagangan. Ya, dan ada suluh. Ada suluh yang pembahasannya di apa? Ya, pembahasannya di pembahasan yang berkaitan dengan hak-hak, berkaitan dengan hukuk. Ya, akan datang ya pada selain harta. Contohnya misalnya seorang telah ditetapkan hukum qisas padanya. Ya, dia membunuh, maka keluarganya menuntut diqisas. Ya. Kalau tidak qisas maka dengan bayar dia. Dianya ditetapkan, maka dia ini bisa suluh. Bisa ada perdamaian antara kedua belah pihak berapa?
dia yang apa? Yang dibayar. Jelasnya berapa dia yang dibayar. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau suluh dalam penentuan hukum had, ini tidak ada suluh sama sekali. Ya. Ini orang dijatuhkan hukum mati. Oh, kita damai aja. Ya, batalkan hukum matinya. Turunkan aja jadi hukum cambuk. Ini tidak ada perdamaian dalam bentuk seperti ini. Sebab itu hudud. Ya, hudud itu semuanya dengan batasan. Ya, kapan terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, maka harus dijatuhkan hukum itu sebagaimana adanya ketentuan-ketentuan itu. Ya, tidak boleh diberikan syafaat ini. Saya rekomendasikan ini, tidak usah dipotong tangannya. Ya. Nah, memberi syafaat kepada sebuah had dari hududillah ini haram. Sebagaimana yang akan datang insyaallah pembahasannya di hudud. Ya, jelas ya? Baik. Jadi ini pembahasan berkaitan dengan masalah as-sulh. Jadi Asy-Syaukani rahimahullahu taala secara umum beliau menjelaskan bahwa sulh itu boleh antara kaum muslimin. Hukumnya boleh. Ya, kecuali sulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang apa? Yang halal. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa suluh itu terbagi dua. Ada suluh mendamaikan dari sebuah pengakuan, ikrar. Dan ada suluh mendamaikan dari sebuah pengingkaran. Ya, sebuah pengingkaran. Ingat ya dua kalimat. Ya, pengakuan dan apa? Pengingkaran. Ya. Ya, pengakuan bisa dikatakan ikrar juga ya, pengikraran. Ya, sebab bahasa Arabnya namanya ikrar. Ya, pengakuan. Nah, jadi pengakuan ini ada dua bentuknya. Kalau dia mendamaikan dalam apa? Pengakuan. Ya, sebab orang yang punya hak, haknya itu kalau dia tuntut, ya, maka mungkin dia dibayar dengan hak yang sama, atau mungkin dibayar dengan selain jenisnya. Mungkin dibayar dari jenis hak yang dia minta, dan mungkin dibayar dengan apa? Selain jenisnya. Saya punya piutang, ya, kepada si fulan A misalnya, kepada si A. Ya. Si A ini berutang kepada saya misalnya 5 juta. Jelas ya? Maka saya datang kepada si A. Ya. Si A, saya pengen duit saya. Jelas ya? Duit saya. Sudah saya nggak mampu saya untuk memberikan sekarang, saya begini. Ya, karena saya anggap ini orang terlalu ya, muter sana sini begini saja. Sudah kamu berikan kepada saya 3 juta, yang lainnya kita anggap lunas saja. Ya. Dia berikan 3 juta, maka ini suluh namanya. Jelas ya? Suluh dalam bentuk apa? Dia memberikan, ya, dia mengakui bahwa dia dia mengakui bahwa saya punya hak terhadapnya. Kan begitu? Dia akui. Nah, dan dia bayar saya dari jenis hak yang saya miliki padanya. Saya punya 5 juta, dia bayar saya berapa? 3 juta. Bentuk yang kedua, ya, sama bentuk seperti itu, tapi dia katakan enggak, saya enggak punya rupiah. Saya mau bayar pakai dolar misalnya. Ya, jelas ya? Maka kalau dia bayar pakai dolar, ya, saya turunkan. Sudah, 5 juta itu berapa misalnya? Anggaplah 5 juta itu ya, $500 ya, anggap. Ya, sudah. Ya, kata dia saya bilang sudah kamu bayar $300 aja, nggak apa-apa. Maka kalau dia bayar $300, maka ini ada hukum penukaran namanya. Ya, ini kalau dia penukaran, maka itu harus diingat di bab Di bab riba ada hukum-hukum seputar masalah riba. Ya, jelas? Dia berkata begini, saya tidak punya duit, tidak punya rupiah, tidak punya dolar, tapi saya punya motor. Ya, jelas ya? Ya, kita bisa tukar dengan motor itu. Ya, dia lihat motor misalnya, motornya harga 3 juta. Ya, saya katakan sudah tidak apa-apa, motor ini pun tidak ada masalah, yang lainnya saya anggap gugur. Tapi kalau seperti ini masuk dalam bab apa? Ya, bab jual beli. Kalau misalnya dia punya mobil, ya, utangnya cuma berapa? Ya, 5 juta, maka dia katakan ini mobil harganya 25 juta di pasaran. Sudah, saya bilang tidak ada masalah. Ini saya kasih 22 juta, itu dihitung 3 juta saja. Misalnya, saya ambil mobilnya. Ya, jelas ya? Maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia ditukar dengan barang lain, dilihat barang itu berubah kemana. Ya, kalau dia diberikan manfaat, maka manfaat itu kadang berupa apa? Ya, di hukum tentang sewa menyewa. Ya, maka masuk misalnya di bab sewa menyewa. Kalau dia diberikan ya dengan mata uang yang lain, ada pembahasan tentang masalah short. Ya, kalau dia diberikan barang, mungkin masuk dalam pembahasan jual beli. Ya, dan seterusnya. Ini secara global. Ya, perdamaian atau mendamaikan mendamaikan orang yang telah mengakui dia ada kewajiban hak terhadap orang lain. Ini terbagi dua ya. Ada yang dia bayar dari jenisnya, ada yang dari selain
jenisnya. Baik, kemudian yang kedua ada suluh dengan pengingkaran. Ya. Ada orang misalnya tiba-tiba datang kepada saya. Dia katakan, saya punya utang. Apa namanya siapa? Engkau, dia tunjuk ke saya, engkau punya utang terhadap saya 5 juta. Ya. Saya berpikir, ini orang, ya. Saya ingat saya tidak ada utang, saya tidak pernah berutang kepadanya. Ya, jelas ya? Saya tidak pernah berutang kepadanya. Tapi orang ini, ya, kalau dia berucap begini sama saya, ini akan panjang masalahnya. Mungkin dia akan bawa ke pengadilan, bawa ke ini, bawa ke itu. Dan saya nggak mau sibuk dengan urus-urus kayak gitu, seperti itu. Ya, saya katakan sudah, begini saja. Saya tahu kamu masalah utang atau tidak, saya nggak ingat pasti secara ini. Kita damai aja. Saya berikan 2 juta, kita anggap selesai. Jelas ya? Maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang seperti ini. Ya, kalau memang dia tidak ingat apakah dia punya utang apa? Tidak. Tapi kalau misalnya orang tersebut, ya memang datangnya hanya untuk apa? Untuk mengambil harta, tidak pernah ketemu pun sebelumnya, tidak pernah. Tiba-tiba dia berkata kau punya hutang, ya. Maka ini dia cari masalah. Tidak ada suluh dalam hal yang seperti ini. Ya jelas ya, sebab suluh itu adalah hal yang mungkin untuk didamaikan dan ada kemungkinan bahwa mereka mempunyai hak di dalamnya. Ya, baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, kata beliau, jadi sudah ya syariat suluh sudah kita terangkan, ketentuan pembolehannya suluh sudah kita terangkan. Yang penting tidak ada pengharaman terhadap hal yang halal, tidak ada penghalalan terhadap apa? Hal yang haram. Kemudian apakah suluh diharuskan pada sesuatu yang jelas? Ini pembahasan Syaukani sekarang. Kata beliau, wa yajuzu anil ma'lumi wal majhul, bi ma'lumin wa majhul. Jadi suluh itu boleh dengan sesuatu yang dimaklumi, dengan hal yang dimaklumi. Ya, misalnya sesuatu yang dimaklumi. Ya, jelas? Kamu punya utang pada saya berapa? 5 juta. Sudah kita suluh saja dibayar berapa? 3 juta misalnya. Ini dimaklumi, sama-sama dimaklumi. Ya, dan bisa sesuatu yang dimaklumi dibayar dengan apa? Dengan yang majhul, tidak begitu jelas. Baik, saya punya utang kepadamu, utangnya jelas. Ya, kemudian dibayar dengan apa? Dengan sesuatu yang belum jelas. Apakah sesuatu ini bisa mencukupinya atau tidak? Bisa mencukupinya atau tidak? Dan Imam Syaukani rahimahullahu taala di sini beliau berdalilkan ya dengan hadits Jabir radhiyallahu taala anhu riwayat Al-Bukhari. Ya. Di mana ayah Jabir ya radhiyallahu taala anhu yang ketika beliau mati syahid di perang Uhud, ya, ayah Jabir punya hutang. Maka para penagihnya datang meminta haknya dan mereka mendesak untuk diberikan. Maka Jabir pun mendatangi mereka, ya, atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi meminta kepada orang-orang yang para pemilik piutang ini, mereka diminta oleh Nabi supaya menerima korma dari kebun Jabir. Ya, jadi katanya kalian hutang-hutang kalian itu dibayar dengan apa? Hasil korma dari kebun Jabir. Jelas? Dan mereka menghalalkan apa? Menghalalkan ayahnya. Nah, tapi subhanallah mereka tidak mau. Tetap saya ingin apa? Ingin ya semuanya lengkap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak memberikannya. Ya, sebab kebun tidak jelas. Apakah kebun ini cukup membayar atau tidak? Jelas ya? Ya, jadi mereka punya hutang-hutang yang jelas. Maka Nabi berkata, kalian saya berikan korma di kebun. Ya, dari hasil korma itu untuk membayar hutang. Maka ini mungkin cukup, mungkin apa? Mungkin tidak. Maka ini lihat ya suluhnya. Hutangnya jelas, dibayar dengan sesuatu yang apa? Masih majhul. Ya, ini sisi pendalilannya. Ya, kelanjutan dari kisah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kami akan mendatangi engkau. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di pagi hari beliau datang, kemudian beliau keliling di pohon korma itu dan mendoakan berkah, lalu kormanya pun diturunkan, ya. Ternyata setelah dihitung, ya, ternyata bisa untuk membayar seluruh hutang-hutang tersebut dan masih tersisa lagi kormanya. Ya, masih tersisa dari korma tersebut. Jelas ya? Jadi ini hadis kita lihat kepada asalnya bahwa Nabi sudah ingin membayar dengan korma dengan kebun Jabir yang berisi korma, dan ini belum jelas. Maka di sini membayar
ada suluh antara yang jelas dengan dibayar dengan sesuatu apa yang belum jelas. Ya, jelas ya. Kemudian ya berikutnya boleh yang majhul dibayar dengan apa? Dengan hal yang maklum. Ini boleh saja. Ya ini sebaliknya ya. Bisa diberikan contoh saja. Misalnya apa namanya sesuatu yang majhul, tidak diketahui berapa dari hutangnya. Sudah dikatakan baik, hutang kamu itu ya kita bayar setengahnya saja, langsung disebut. Jadi maklum setengahnya di apa? Dibayar. Jadi dia lihat saja hutangnya berapa, setelah pasti akan tahu, maka dihitung saja setengahnya, tidak ada masalah. Ya jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata beliau, ya ini pembahasan yang keempat, pemulihan suluh berkaitan dengan darah. Ya kata beliau, aniddam bil mali bi aqal min ad-diyah atau aktsar. Ya. Nah. Ya, kata beliau dan tentang harta ya, dan tentang darah itu boleh dengan suluh dengan harta walaupun lebih sedikit daripada dia, terlebih banyak. Dan ini sudah kita terangkan ya bahwa kalau misalnya ada orang yang dituntut dia, ya, dia misalnya memotong jari seseorang, maka dia bayar dia. Atau dia misalnya membunuh seorang, ya dia tidak dituntut qisas, tapi disuruh bayar dia. Maka boleh saja ada suluh di dalam hal tersebut, dia diberikan keringanan. Kalau dia tidak mampu membayar seluruhnya, boleh diberikan keringanan. Keringanan ini yang disebut dengan nama apa? Masuk dalam nama as-suluh. Dan dia dicakup oleh dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang disyariatkannya suluh. Dia masuk dalam dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang disyariatkannya suluh. Ya demikian pula walaupun pengingkaran ada diingkari, tapi dia dia ingin suluh di situ, maka tidak ada masalah. Ini telah kita terangkan tadi ya tentang masalah apa? Tentang masalah pengingkaran itu tadi. Bagaimana bentuknya? Ya kalau asalnya dia tidak tahu, ya dia diingkari, maka dia boleh untuk membayar kalau memang dia ingin lepas darinya. Dan ini ada kisah ya syah di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ka'ab bin Malik tentang kisah dua orang yang berselisih di masjid dalam hutang. Maka Nabi SAW ya mendengar dua orang suaranya diangkat dalam masjid. Dia ribut. Ini kamu punya hutang? Enggak, saya gini-gini. Ya. Akhirnya ribut di masjid. Maka Nabi SAW keluar. Ini menunjukkan bahwa menagih itu boleh saja ya di masjid menagih. Dan ini tidak masuk dalam apa? Ya, jual beli. Sebab jual beli, apa yang dijual belikan di sini? Tidak ada transaksi timbal balik. Ini dia datang apa? Dia datang menagih. Jelas ya? Baik. Maka orang ini pun dua orang ini berselisih dan terangkat suaranya. Nabi SAW pun menegurnya. Kemudian Nabi memberikan penyelesaian suluh bahwa orang yang dituntut hutang itu, ya, dia bayar apa? Dia bayar setengahnya saja. Dia bayar setengahnya saja dan yang setengahnya langsung segera dia berikan. Langsung dia berikan. Ini dari tentu bentuk pengingkaran dan didamaikan oleh Nabi SAW dengan cara apa? Dengan cara as-suluh. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, sampai sini dulu. Ya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.